Oke, selamat sore, Assalamualaikum. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Ini harusnya waktunya UTS sama UAS sih sebenarnya. Oke, sip. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Kalau nggak kita lanjut. Cuman lanjut kasihan yang lain ya, nggak biarin aja lah. Nggak ada, aman. Nggak ada pertanyaan, lanjut. Masuk ke ini. Oke, saya lagi nulis, tapi enggak lah. Ini tulisannya nggak penting. Ini buat buku biasa. Ini buku sehari berapa ya? Sehari bisa satu buku, dua buku nih. Oke, kita masuk ke kuliahnya. Kemarin sudah sampai mana ya? Scheduler ya. Sampai scheduler. Eh, kita akan masuk monitoring. Monitoring udah belum ya? Kalau udah tolong kasih tahu, lupa saya. Monitoring, benchmark, membuat sistem operasi ini tiga aja, tiga monitoring, benchmark, membuat sistem operasi Android. Oke, kita masuk monitor. Monitor gampang banget. Di sini ada aplikasi yang buat monitoring. Yang paling sering saya pakai PS. Oke, ini dibutuhin buat ngelihat masalahnya di mana. Kalau ada masalah ya, kalau nggak ada masalah ya cuma lihat-lihat aja. Eh, bottleneck ada di mana? Apakah ada disk, CPU, memory, network? Ada ya cuma segini aja sih. 4 biji disk, CPU, memory, network. Ini macetnya di sebelah mana? Terus kita bisa lihat nanti macetnya, kita cek kalau udah dapat macetnya di mana ya cari solusi lah. Ini ada beberapa tool yang bisa kita pakai. Nggak semuanya udah diinstal, ada sebagian yang harus diinstal. Top yang sering saya pakai, ini saya kasih lihat aja. Ini digedein dikit ya. Top. Ini bisa kelihatan loadnya gede banget ya. 11,45. La ilaha illallah. Jadi berapa waktu yang lalu belum terlalu gede, yang sekarang gede banget. 10,54 lagi turun nih. Dan aplikasi yang banyak dipakai Zoom, yang biasanya saya lihat adalah ini load. Load biasanya dilihat, kemudian memori udah kondisinya gimana. Karena memori saya 32 giga, ini kelihatan memorinya 32 giga, yang dipakai 9, free-nya 8. Jadi banyak yang free, konsumsinya swab saya nggak dipakai. Kemudian aplikasi yang lagi gila-gilaan make adalah Zoom sama OBS karena ini direkam. Jadi kira-kira kalau top kayak gini. Kalau hard top, ya, kita bisa ngelihat kondisi core-nya seperti apa dan ini lebih detailnya seperti apa. Oke, tapi kondisi core-nya kira-kira hampir 100% kepake. Oke, memori memang cuma 9 giga yang dipakai, swap praktis nggak dipakai. Dari 32 giga, 9 giga kepake. Jadi kalau mau enak lihatnya pakai sini, apa, eh hardtop. Oke, kalau mau ngelihat proses, kalau kita pencet F5 ini ada tree, F5 kita bisa ngelihat tree-nya sih. Proses ini anaknya siapa, proses anak-anaknya siapa. Kita bisa ngeliat proses dan anak-anaknya. Ini dibutuhkan kalau kita lagi, terutama kalau lagi di hack. Kalau hack itu ini kerasa sekali makhluk ini. Oke, kalau hack kelihatan anak bikin anak, bikin anak, bikin anak, bikin anak. Nah kayak gitu kalau hack tuh, trojan-trojan tuh cara kerjanya kayak gitu sih. Dia bikin anak, anak bikin cucu, anak bikin segala macam dah. Kalau ini kan cuma satu level sih rata-rata, jadi nggak terlalu menarik gitu ya. eh F5 lagi jadi list lagi. Oke, ini list. Ini kelihatan saya ada banyak jalan Palapa XCP buat ininya. Apa sih?
buat chatting. Kasih lihat dikit lah Palapa XCP. Jadi kalau Anda mau apa sih namanya bergaul sama orang-orang cyber security, sebaiknya install Palapa XCP ini, kemudian join formasi ini ya, ikutan. Ini formasi ini isinya banyaknya petinggi-petinggi cyber security Republik Indonesia, banyak di sini sih di formasi ini. Jadi bagusnya join ke situ, udah gitu bergaul lah sama orang-orang ini. Duitnya kenceng. Lumayan, kencengnya lumayan, gitu ya. Cuman ini di belakang layar sih rata-rata ini bukan. Ya ada orang pemerintahnya sih banyak juga, orang yang swastanya juga, gitu. Jadi kerjaan tuh banyaknya karena KKN. Top hatop udah. Ini accounting kita bisa eh, bikin statistik, user login, logout segala macam, perintah terakhir apa segala macam bisa dilihat pakai accounting. Ini nggak saya install, kalau mau diinstal ya, tapi nggak bisa dilihat ya. Soalnya harus di running dulu, berapa lama baru bisa kelihatan. Dan F10. Iyalah, 10. Nggak mau dia, harus diginiin. Oke. Coba. Saya jarang pakai accounting sih jujur. ACCT ban bener. Oh, udah ada. Oke. Oke, aktif. Oke. Terus kita bisa ngeliat saya udah pakai berapa jam gitu kelihatan. Oke. Ini 37. Ini 37,57 tuh kok itu banget ya. Rada ajaib angkanya. Ya pokoknya dia hasil kontaknya dia lah. Today baru 26,44. Oke, saya nyalain komputer ini dari subuh. Cuman angkanya karena 26,44 ya, bingung. Nah itu nggak tahu kenapa. Kalau kalau ini apa? Oh total semuanya ini mah, total semuanya. Last comment ono tuh apa? Bisa dilihat. Ini yang dijalanin sama Ono yang terakhir ya. Ini kelihatan ini Ono tuh ada yang user, ada yang ini ya, ada yang user, ada yang sistem. Ini bash. Ini sebenarnya sistem sih yang jalannya. Kalau Ono sendiri paling nulisnya cut tuh Ono langsung. Oke. Yang ini sistem di belakang ini yang jalan nih. Oke. Deh. Yang PTS ini yang TTY-nya ya, yang terminalnya. Oke. Bisa kita lihat di sini. Itu yang komen yang terakhir. Coba gue pengen tahu yang minus C keluarnya apa ya. Wow. Oke. Ini pemakaian ininya ya. Oke. Kalau mau gombal sih tinggal di copy paste ini ke ChatGPT, ini bacanya gimana. Ono juga suruh baca kayak gini juga mabok gitu ya. Coba kita masukin ChatGPT aja ya. Kita gombalin nih, ceritanya kita begoin. Kita bikinin aja. Sampai sini aja dah. Copy. Jadi kalau nggak ngerti kayak gitu doang, ChatGPT buat ringkasan dalam bahasa manusia.
Oke, sip. Biar mabok-mabok lalu berpikir. Proses yang paling sering muncul adalah ini buat grafik, shell, cut, copy, tr apa ya? Ini ada proses GPG, dbus, apt, sistem, snap, core zoom. Oke. Secara umum bahwa sistem sudah banyak berjalan aktivitas desktop dan operasi sistem bukan komputasi berat. Oke, banyak proses kecil. Ini prosesnya kecil, cut, kp, set, apa ini proses kecil semua. Biasanya muncul kalau manggil perintah script. Proses seperti ini adalah di grafiknya dia di desktop environment. Oke, asosiasi file, keyring, komunikasi antar aplikasi. Tidak terlihat indikasi bahwa CPU oleh satu aktivitas besar. Nah, ini yang penting nih. Nah, berapa key worker melalui waktu jalan cukup besar, tapi ini normal untuk key worker proses seperti Zoom, Chrome, Snap, apa gitu deh. Jadi kalau kalau pusing caranya gini. Nah, yang perlu nanti sebenarnya gini nih. Kita perlu nyimpen proses-proses ini, sebetulnya perlu nyimpen proses-proses ini, terutama untuk deteksi adanya intruder dan sebagainya. Emang di luar kuliah sistem operasi sih. Jadi kalau eh, kita harus ngasih training sih sebenarnya ke AI. Ini adalah proses yang normal. Nah, yang di luar itu tidak normal. Nah, itu harus dideteksi sama dia sih sebenarnya. Jadi itu, nah ini prosesnya kira-kira gini. Jadi ini perlu disimpan semua sih kayak gini-gini perlu disimpan. Eh, kita harus punya data-data yang normalnya seperti apa. Setelah tahu yang normal, kita nanti bisa deteksi buat yang tidak normalnya. Kira-kira gitu sih. Beres ya. Tidak tampak tidak tampak satu proses sudah jelas sebagai CPU gitu. Nah, yang paling kelihatan yang brengsek kalau pakai CPU adalah kalau ada yang nyolong ini CPU time buat apa sih namanya? Buat mining itu kelihatan sih. Oke, tapi ini nggak ada. Ini cuman aplikasi normal-normal aja. Oke, itu satu. Beres ya. Jadi tekniknya kayak gini. Tapi di dalam kepala kita ini bukan masalah. Ya kalau ngeliat gini kan nggak kelihatannya apa. Jadi kepaksa kita mainnya main ini ya, main dengan ChatGPT buat terjemahin dalam bahasa manusia. Oke, kalau nggak kita bingung. Oke, sekarang kita lanjut. Ini udah, ini nanti cara mainnya kalau sementara ya udah mainnya copy paste ke ChatGPT. Jadi caranya gitu aja. Saya juga gitu sih. Kalau PS, kalau saya sering pakai PS, jadi udah kebayang lah makhluknya seperti apa. Cuman kalau enggak ya koi masukin ChatGPT juga sih. Oke, kita bisa lihat sebagai thread. Nih kalau di PSALF, ini kelihatan threadnya sih. Ini kelihatan threadnya kayak tadi ya. Kita bisa kalau mau nyari proses hacking dan sebagainya, threadnya kepake. Kalau kita cuma pengen lihat siapa yang bebannya tinggi aja, ini percuma sih. Jadi ini akan kepake banget kalau kita nyari biang kerok. Kalau ada trojan segala macam, ini kepake banget. Saya biasanya pakai PS3. Nah, ini kelihatan. PS3. Nah, ini kelihatan Zoom punya banyak anak cucu. Yang lain hampir nggak ada anak cucunya. Ini apa lagi nih? Ini terminal ada anak cucunya lagi. Terus ini Shell ada anak cucunya dikit. Tapi yang paling gede anak cucunya Zoom. Kalau kita lagi di hack, bentuknya kayak gini banget dan panjang banget. Oke. Kalau kita lagi kemasukan trojan, ininya panjang. Jadi saya biasanya ngeliatnya pakai PS3. Udah gitu kita lihat biangnya yang di mana, terus kita harus cari biangnya itu ada di mana file binary-nya. Nah, file binary-nya itu harus di-delete, tapi sebenarnya harusnya bukan hanya delete ya. Kita biasanya akan nyari lewat log yang ada, dia masuknya gimana ke sono. Tuh, ini perlu sih urusannya. Jadi pengetahuan ini diperlukan sebenarnya bukan buat sistem operasinya sih sebetulnya, tapi diperlukan buat forensik, buat tahu ada kejadian apa di belakang layar dan siapa yang brengsek. Nah, thread setelah diproses ini bisa dicoba-coba masing-masing ya. Eh, Cuman kalau mau gombal sih kerjain yang misalnya PS3 ini udah gitu kita
kita copy paste ke ChatGPT kayak ginian. Nanti biar promptnya bisa diceknya kayak gini sih. Ini ada Trojan masuk kagak di sini gitu. Jadi bentuknya kayak gitu sih. Sebetulnya nanti ujung-ujungnya adalah kita pakai ini dan dibikin otomatis pakai ChatGPT. Pakai Olama kali ya, otomatisin pakai Olama supaya bisa ngecek yang brengseknya di mana, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini udah, ini kalau mau ngelihat spesifik kita pengen definisikan apa aja yang pengen dikasih lihat ya. Ini yang dilihatnya parah banget, banyak. Ini banyak nih. Kalau ini kategorinya banyak. Clear layar. Tuh lumayan banyak di sini. Nih banyak lihatnya. Oke. Yang yang penting-penting itu biasanya ngelihat beban sih, bebannya ada di mana, siapa yang nggak bebanin di CPU persen, ini 0%, semua banyaknya 0%, proses udah lagi banyak yang standby. Ntar, ini rada gede dikit, oh, ini palapa buat chattingnya saya tadi ya, coba lihat yang gede-gede lagi, ini zoom, ini ngambil, ini zoom, ngambil juga, ini kalau enggak kita diminta sort berdasarkan bebannya aja, bisa kelihatan. Oke, jadi yang kayak gini-gini, yang lain yang ini nih, yang kayaknya yang rada brengseknya. Oke, kita bisa ngelihat kayak gitu. Nanti harus di prom lagi, misalnya kalau mau di apa berdasarkan bebannya kayak gimana. Kalau ini berdasarkan web, proses yang jalan yang dikontrol sama web ini, karena saya bukan server, ini nggak ada sih. Harusnya nggak ada. Ini nggak ada harusnya. Tuh nggak ada kan, kosong. Soalnya saya bukan server. Kalau server ada. Ini gue kagak pakai Firefox, saya pakainya Chrome. Coba lihat, ada nggak? Harusnya nggak ada sih. Nggak ada. Coba. Oh ada, kalau Chrome ada. Karena saya browsernya pakai Chrome, jadi kelihatan ada. Oke. Kalau mau di kill, kita bisa kill satu-satu, ini proses. Caranya gini, kill 9, 44, 6, 97, ntar mati tuh Chrome-nya satu. Oke, kalau mau global bisa kill all Chrome, itu mati semua Chrome itu. Kalau mau bunuh ya deh. PS3 tadi udah kasih lihat, kita bisa ngelihat kayak PS, tapi dia langsung dapat trinya kayak gini. Trinya kita intinya nyari yang kayak gininya nih, yang panjang-panjangnya itu. Oke. Coba kita lihat VMstat, statistik virtual memory. Oke, kita pengen ngelihat bebannya ada di mana. Ini kalau komputer saya sih santai. Oke. Bisa dilihat di sana, tapi harusnya dibikin beberapa ini ya. Ada yang dibikin berapa kali sih? Oh, ini 3 nih. Oke. Clear layar, VMstat misalnya 10. Sampai 10 kali. Nanti kalau mau digombalin, gombal. Nih, nah kalau mau digombalin, ini kita ambil, masukin ChatGPT, terus kita bisa analisa apakah di komputer ini ada masalahnya di mana, solusinya apa, kira-kira kayak gitu sih. Jadi sarannya kalau udah hari ini, kalau dulu kita harus ngapal ya. Kalau hari ini saya udah males ngapal, jadi caranya udah dia suruh ngambil data, terus datanya di feed aja ke LLM, terus LLM-nya suruh analisa. Oke. Tapi itu perlu kita kerjain buat dapet pengetahuan. Jadi kita belajar analisanya seperti apa dari responsnya si LLM. Jadi ini harus sering-sering dikerjain sih sebetulnya. Udah gitu kita analisa. Nanti harusnya SSA tunneling aja tanpa kasih Excel ke... Oke. Bentar. Ini beresin dulu bentar nih. Tinggal tiga lagi. Kalau nggak ini aja saya ambil ya. Ini kita ambil. Oke.
Nih contoh, SSH harusnya bisa nggak masuk ke shell. Karena SSH bisa jalanin macam-macam sih sebetulnya. Oke, buat analisa dari VM-stat berikut, berikan summary apa yang terjadi, apakah ada bot bottleneck, berikan solusi. Itu ya, paste, udah. Jadi ini harusnya mainnya main sistem tidak sedang bottleneck memory swap I/O. Masa utamanya CPU sibuk, antrean antara 3 sampai 7 proses digunakan CPU user space, US to user space ya. Sekitar 71 sampai 77 dari berbagai sebagai besar sampel. Akibatnya proses komputasi kemungkinan berasal dari aplikasi, bukan dari kekurangan RAM atau disk. Jadi masalahnya adalah CPU-nya overload. Jadi kalau mau lebih bagus lagi CPU-nya ditambah. Tapi ya nggak ada lah, orang CPU-nya udah segitunya doang. Jadi ini ngasih lihatnya dia. Oke. Jumlah CPU yang tunggu 3 sampai 7 besar, terus user space-nya hampir 70%-an di sini kelihatan, terus kernel sistem yang dipakai sekian persen gitu ya. Idle-nya cuma 11 sampai 19%. Gitu, jadi kelihatan dari situ. Jadi belajarnya dari sana sih. Oke, sekarang sih kita urusan yang ini. Harusnya sih bisa. Ini logikanya Ono ya. Ini Ono lagi pakai logika nih. Untuk SSH tunneling proxy tanpa kasih akses ke shell, bisa nggak settingan khususnya di SSHD config-nya kayak gimana? Harusnya bisa, cuman saya nggak hafal. Oke. Tuh kan bisa kan? Wah, salah. Bisa, bisa Prof. Memang pertanyaan emang kayak Prof di sini. Oh, pakai Prof pantesan. Pertanyaan pakai Prof, jadi dia jawab pakai bisa Prof. Gue pakai kaget nah, kok ada Profnya di situ. Oke, oke. Zatanya tidak boleh shell, tidak boleh TTY, tidak boleh STP, tidak boleh X11. X11 tuh buat transfer ini ya, transfer eh tidak boleh agent forwarding. Wish, keren banget. Cuma dikasih gini aja. Allow TCP forwarding yes, permit TTY no, X11 forwarding no, allow agent forwarding no, permit tunnel no, 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 user has been no login. Wah, parah bener. Cuman TCP forwarding doang. Oke, reload SSH. Oke. Buat user khusus buat tunnel, add user, disable password, tanpa password nih berarti ya. Shell yang dipakai adalah shell yang ini nih, user has been no login, tunnel user. Jadi bikin user khusus di sini. Waktu create usernya, shellnya khusus adalah no login. Oke. Dan kita harus masukin public key, private key. Jadi di komputer kita dimasukin, komputer sana dimasukin juga. Oke. Nah ini jadi harus di client servernya harus dipasangin, nanti harus di copy ini, harus di copy. Nah ini kan lagi copy nih. Ntar mana kopinya? Iyalah. Tapi dia forwarding ini doang. Oh, misalnya ingin akses database internal server. Oke. Ini mah tunnel user IP, koneksi ke lokal laptop sekian, lalu langsung diterusin ke server sekian, tergantung port database-nya di berapa ya. Jadi kita bisa nempel ke sini.
Ini wah lebih parah lagi. Permit open cuman kesini doang. Ih, parah banget. Oke. Permit oh, bisa beberapa permit open ini bisa beberapa biji. Jadi yang ini bisa masuk ke web sama HTTP sama HTTPS, sisanya ditutup semua. Kalau yang ini tadi database ya lokal. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi yang di setting ada beberapa. Kalau ini settingan yang ada di dalam ininya ya, di dalam SSAD config-nya ini. Oke. Ini juga masih di situ. Oh ini semua masih di SSAD config semua. Oke. Wah, yang ini Pak password authentication no, tapi pakai public key authentication yes. Oke. Jadi dia pakai autentikasinya mainnya di sebelah sini nih tadi. Bentar, mana dia? Jadi ini ada waktu SSH itu ada key-nya di generate di sini. Ada di dalam .ssh ini. Oke, ini harus di copy-in sih. Tapi bisa dicoba ini. Cuman gini. Ini yang nggak ditulis cara ngopiin ke. Oh ini dia nih dia. Ini autoraskinya. Ini harus dikopiin sih sebenarnya. Ini harus ada di dua sisi sebetulnya kayak gini-gini. Ini harus ada di dua sisi ntarnya. Karena kita mainnya di sini tadi. Mana? Nih. Jadi ada authentication key-nya itu adanya di authorized key tadi. Jadi harus dimain-mainin banget sih kayak giniannya. Jadi kita bisa connect tanpa masukin username password. Jadi key sama key ngomong, SSH-nya kan saling exchange key-nya, saling ditukerin key-nya. Terus dia bisa identifikasi, oke ini usernya user bener, bukan user bohong. Terus semuanya di-encrypt pakai SSH. Dan dia diautentikasi pakai key-nya tadi. Di sini kalau proses ini dikerjain, kita bisa langsung connect tanpa perlu login sih. Itu kira-kira. Ini yang di open mana aja bisa kita set di sini. Nah ini kan mainnya di authorization key tadi. Oke, mainnya di sana banget sih. Catatan penting. Halo, permintaan yes, harus dibaca-baca. Panjang sih ceritanya. Tapi bisa jawaban singkatnya bisa. Makanya pas baca ini saya langsung insting doang. Ini saya pakai insting. Harusnya bisa ini harusnya bisa kayak gini dikerjain. Karena SSH konfigurasinya lumayan bisa dilucu-lucuin. Terus ya, sip. Bikin public key, private key. Kalau mau lihat catatan saya ada juga sih. Coba masuk sini SSH. Mana nih? Automatic login, yang ada tulisan automatic login. Kalau ini manusia ya, bukan mesin. Ini manusia. Terus ini bisa masuk ke shell kalau ini ya. Jadi kalau ini saya nggak ngerubah konfigurasi SSH-D-nya nggak dirubah, cuman saya ngerubahnya di .ssh-nya doang. Jadi caranya kita harus generate ininya, DSA RSA-nya di generate lah buat ini. Ini belum ada key public-nya di .ssh, jadi kita harus generate. Kemudian kita copy public key-nya ke server. Jadi harus di-copyin nih, public key-nya ke servernya di-copy. Ini public key DSA, RSA. Ini .ssh ini ke server. Udah gitu kita masukin ke .ssh authorized key di server. Jadi ini harus kita copyin ya. Public ini harus di-copyin ke authorized key di server. RSA-nya juga di-copyin ke authorized key di server. Jadi ini yang ada di sini, kalau cocok, ya dia connect tanpa perlu login. Nah ini contoh pemakaiannya, kita bisa nge-remote perintah. Ini SSH loginnya remote user, ini username-nya ya, ini username -l login, username-nya apa. Kalau saya biasanya SSH
Terus ininya bisa di ini, perintahnya apa? mkdir.ssh, touch apa, segala macam bisa dikerjain juga sih. Itu. Oke, dan kalau udah dimasukin, kita bisa SSH ini masuk tanpa username password. Gitu. Kalau misalnya dipakai untuk SCP berarti nggak perlu username password manual, nggak perlu. Jadi SCP juga udah hilang passwordnya. Jadi semuanya udah otomatis semua kalau digituin. Jadi password nggak dipakai sama sekali. Oke, jadi mau SCP, kalau AirSync juga udah nggak pakai password ke AirSync pakai kayak gini juga sih. AirSync nggak tahu dia pakai apa lupa. Tapi AirSync nggak pernah nanya password. Itu SCP masih nanya password, tapi kalau diginiin hilang passwordnya. Gitu. Oke, ini alternatif lain ya, ada SSH Copy ID. Ini bisa Copy ID, bisa kayak gitu caranya. The whole process is much easier if you just use ini. Jadi tadi proses tadi bisa pakai SSH Copy ID, langsung masukin ke mesin sana, selesai masalah. Jadi bisa juga pakai SSH Copy ID. Dicoba-coba aja sih. Ini catatan-catatan saya yang lama nih, tahun berapa bikinnya, coba-coba lihat history. Ini bikinnya tahun 2000, terakhir 2022. Tapi pertama kalinya 2011. Mulai saya makainya 2011. Sekarang terakhir di editnya 2022. Terakhir di edit. Jadi masih udah 4 tahun yang lalu. Tapi awalnya berapa tahun yang lalu tuh? Sekarang 26. 15 tahun yang lalu. Udah lama ya. Udah lama ngotak-atiknya. Jadi banyak catatan yang ada di sini belasan tahun sih. Saya udah kadang-kadang udah lupa juga. Gue ngomong apa dulu ya? Deh. Automatic login ya. Jadi search-nya SSH, terus di sini ada automatic login, ada catatan-catatannya juga. Terus di sini ada, nah ini ada juga yang buat batch SCP. Nah ini sama juga kayak gini. Jadi kadang-kadang catatannya ada beberapa sih. Tapi sama sih prinsipnya. Itu ya. Oke, yang saya suka rubah di sini nih portnya. Portnya dirubah. Kalau pakai mesin di publik ya, taruh di internet, saya biasanya portnya nggak dua-dua. Portnya dirubah. Soalnya brengsek banget. Asli, serangan tuh banyaknya bukan karena masalah password. Masalah nomor port. Jadi saya biasanya portnya 4 digit atau 5 digit portnya. Yang aman sih 5 digit nomor portnya. Itu aman. Walaupun ada di internet, nomor port 5 digit, orang nggak akan nyangka bahwa itu adalah port SSH. Gitu. Jadi saya portnya 5 digit biasanya, nomor portnya. Kalau di internet ya, bukan 2 digit. Kalau portnya 22, kasih defaultnya dia, wah cari perkara banget deh. Itu serangannya parah banget, banyak banget serangan. Jadi ini port tolong dirubah aja kalau mau aman. Oke, apalagi, oke, ini beres ya. Ini VMstat udah beres. SAR, ini Sistat. Oke, coba kita cobain ya. Ini saya nggak tahu udah saya nyalain atau nggak. Kayaknya belum deh. Coba kita install dulu ya. Wih, panjang banget jadinya sekarang. Iyalah. Oke, Sistat udah diinstal. Sekarang kita coba lihat dia kebanyakan aplikasi ada di etc default ya. Jadi kebanyakan yang udah diinstal ada di etc default. Jadi ada banyak aplikasi kalau di versi Ubuntu ya. Di Ubuntu dia banyak ngasih aplikasi yang udah siap pakai, tapi defaultnya masih dimatiin. Itu bisa dilihat di etc default, ada Alsa, ada cron, ada apa segala macam, Fastmail dan sebagainya, ini banyak banget. Termasuk ada AirSync dan sebagainya, udah siap tinggal pakai aja. AirSync yang karena saya banyak pakai AirSync, saya udah enable biasanya. Nah ini udah enable. AirSync enable-nya udah true. Awalnya false. Awalnya ini false, ini true. Nah sekarang kita coba Sistat. Nih, oh udah true. Sudah diaktifkan rupanya Sistatnya. Oke. Jadi enable-nya udah true. Sekarang kita bisa restart Sistatnya. Coba
Oke, terus kita coba lihat network counter ya. Dev-nya harus kita cek dulu nama device-nya apa. Div config mode. Nama device-nya ENP2S0. Ini nama device-nya. Oke, kita coba. Coba kalau gua dev doang, mau nggak dia? Mau nggak dia? Coba cek dulu, cek. Clear. Oh, mau. Oh, ini seluruh device jadi dapat nih. Ada ENP2S0, ini buat virtual bridge, ini biasanya dipakai di apa sih namanya? Di VirtualBox. Ada Docker, udah standby, tapi yang aktifnya ENP2S0-nya. Ini LAN-nya yang aktifnya gila-gilaan. Yang lain nol semua kecuali makhluk ini. Oke. Ini ada RX paket per second, ada TX paket per second, ada RX kilobyte, TX kilobyte, RX CMP, kagak tahu apa CMP, harus dilihat lagi. Oh, ini multicast. Ini apa ya? Ini utility dari persen interface utility-nya cuman 0,15% doang ya. Ini 32%. Ini dikit. Tapi kita bisa lihat dia nerima paket banyak, transmit paket juga banyak. Oke, tapi masih kecil sih. Gak gila-gilaan banget. Oke. Yang rada gila di sini naik. Ya udah segitu doang yang paling gedenya. Oke. Oke, sekarang coba lihat ini. SA24 kagak ada di gua, nggak ada SA24. Coba Farlock. Nggak ada. Kagak ada. Jadi nggak ada itu. Jadi kita cuma ada INP. Coba kalau saya ganti. Kok nggak bisa? Coba. Jangan pakai dev ya. Devnya diganti INP2S0. Mau nggak? Mau nggak? Saya ini percobaan. Ganti. Harus ngiseng ya. Jadi orang harus suka iseng gitu ya. INP2S0. Ups. Ngamuk dia. Nggak mau dia. Oh, minus dev. Oh, gitu caranya. Clear layar. Ini masih PU. Rese. Ini masih PU. CPU all. Oke. Ini masih CPU 1, 2, 3, 4. 4 CPU nih. 4 CPU kondisinya merah semua sih. Kondisi CPU saya merah semua. Kecuali yang ini ada yang, ini masih biru ada. Coba, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, clear layar. Jadi ini nggak bisa ini. Oh, ini buat ngeliat CPU. Oh, saya ngeliatnya di OpenBTS dulu. Oke, ini komputer lain ya. Komputer yang buat saya pakai buat OpenBTS waktu itu. Ini udah lupa saya makainya gimana dulu. Pokoknya ada, bisa ya. Oke, sekarang W. W paling gampang itu who. Siapa yang lagi login, saya tulis W aja. Nah, kita bisa lihat yang lagi login siapa. TTY-nya TTY berapa, idle berapa menit, pemakaian CPU-nya gimana, kemudian dipakai aplikasi apa. Bisa kelihatan. Oke, two way. Uptime berapa lama dia up. Uptime bisa kita lihat berapa lama dia up.
eh sarannya sih, jadi ini semua buat apa sih? Buat referensi buat kita. Cuman ini kan kita pakainya manusia. Nah, ini nanti sebetulnya tekniknya adalah ini dimainin pakai script semua sih. Dimainin pakai script, diambil datanya, terus kita feed ke AI atau apa segala macam. Jadi tekniknya kayak gitu sih mainnya. Cuman ini harus kita kerjain supaya kita bisa dapat feeling aja. Nih perhatiin ini 10 berarti yang sekarang tinggi ini lagi turun nih. Oke, terus ininya ini 10 menit yang lalu, ini berapa menit yang lalu, ini lebih lama menitnya. Jadi kelihatan dia lagi tinggi tapi lagi turun nih. Oke, coba kita lihat lagi. Tuh, ini 827, ini 802, awalnya 10. Terus yang ini juga turun semua. Itu. Jadi ini yang sekarang, ini sebelumnya lagi. Jadi ini lagi loadnya lagi turun nih ceritanya. Kalau yang ini lagi naik nih, ini lagi naik, ini lagi turun di sebelah sini. Uptime kira-kira kayak gitu. Kemudian free kita bisa ngelihat kondisi free-nya kayak gimana. Ini kelihatan total RAM-nya berapa, yang dipakai berapa, free-nya berapa, yang pemakainya share berapa, ini swap-nya kayak gimana. Ini kalau kalau di kondisi di komputer saya swap nggak dipakai sih, sebetulnya nggak dipakai. Ada dialokasin tapi nggak kepake. Ini dialokasin secara otomatis sama sistem operasi. Waktu nginstall saya nggak minta apa-apa, dia bikin aja sendiri. Tapi ternyata nggak dipakai. Berarti saya kehilangan 8 giga. Ini harddisk ya. Harddisk 8 giga kagak kepake. Ini bukan harddisk sih, sebenarnya lagi pakai SSD. 8 giga SSD gue dipakai percuma gitu karena memorinya 32 giga. Cuman kalau kita lagi sableng waktu nginstalasi, kalau desktop ya. Kalau desktop saya masih berani, kalau server saya nggak berani. Biasanya swapnya saya nolin juga nggak apa-apa sih. Cuman kemarin lagi nggak pakai otak install, udah gituin aja dah. Gitu. Ini karena memori saya gede banget 32 giga. Oh iya, jadi memori waktu itu dinaikin banget soalnya ini mau dipakai buat ngajar segala macam, butuh virtual box segala macam, makanya memori dinaikin tinggi banget. Oke, ini I/O statistik dari si I/O. Kita bisa ngelihat I/O stat. Nuh. eh Ini kondisi CPU yang di atas CPU. Kemudian ini banyak device-nya dia. Yang hard disk-nya ada 3 di bawah nih hard disk. SDA, SDB, SDC. SDA tuh kebetulan SSD bentuknya. Ini SSD, makhluk ini SSD. Tempatnya sistem operasi. SDB itu hard disk 1 terabyte. Itu data-data dari slash home directory saya ada di situ. Jadi home-nya ada di sini. Kemudian SDC itu USB hard disk tempat data-data. Tutup dulu, tutup. Jadi ini sistem operasi, hard disk home directory, terus yang ini USB hard disk isinya data-data lah. Jadi ada di situ data-data seperti KTP, apalagi data kayak gituan lah. KTP, ijazah kali, apalagi ya. Jadi datanya ada di flash disk sih. Bukan flash disk, hard disk yang ini. Hard disknya 2 tera. Ada datanya ada di situ semua. Dan ini di copy di 1, 2, 3. Ada 3 hard disk. Jadi biasakan data di copy ke beberapa tempat dan di airsync. Semua data itu di airsync supaya update terus. Jadi ini data di airsync. Ada di 3 hard disk sih. Oke. Cuman sistem operasinya di sini. Jadi kalau rusak data saya nggak apa-apa sih, datanya ada di home directory. Data kerjaan ada di home directory. Dan ini di copy di laptop saya yang kalau ke kampus saya bawa laptop, di copyin ke laptop. Jadi laptopnya nggak dipakai buat kerja sih sebetulnya, laptopnya cuma buat kalau ke kampus atau kemana bawa laptop ini di copy sih. Gitu. Jadi kita bisa lihat kondisinya kayak gimana, ini bebannya ya. Bebannya yang ini tinggi, kilobyte-nya yang ini tinggi, read, write,
DSCD tuh naon ya, nggak tahu apa. Ini read juga, ini kilobyte jumlah, ini totalnya jumlah yang di read semuanya juga di write. Oke. DSCD itu apa ya? Coba iseng, gue nggak tahu soalnya baru tahu juga. Coba cek sih, sorry sini. Iya, oke. Apa ini? Oh, discharge, dibuang. Biasanya. Oh, oke. Itu ya, bisa dibuang. FS stream bisa kita lihat. Coba kita cek ya. Coba cek ah. Coba cek ah. Clear. Iseng. Oh, nggak di mon. Harus di specify dulu ya. Tapi itu yang dibuangnya segitu. Proses penghapusan file besar seperti clean up VM, kontainer database, ini yang ngebuang yang ini sih. Oke. Oh, ini kalau saya jalanin FS-Stream jalan. Ini FS-Stream nggak di discharge synchron yang biasa cuman yang read write doang sih. Yang biasa sih. Oke, jadi kebayang ya. Ayo Ustadz lagi coba lihat iseng. Oh, di shotnya 0. Nggak ada juga sih. Tapi yang di sini ada di shot nih. Ini ada di shotnya. Di B itu ada di shot. Karena di B itu saya ada nge-delete file segala macam. Jadi ada bagian yang nggak dipakai buang, bagian yang dipakai buang. Jadi lumayan gede cuma rupanya di shardnya. Soalnya banyak banget transaksi di harddisk yang B. B itu home directory-nya ya. Jadi ada download file, upload file, apa segala macam. Jadi kalau saya lagi ngedit Google Doc, jadi caranya ini cara ngepromnya Ono ya. Ngeprom Ono kan daftar isi saya download, udah gitu saya upload ke ChatGPT, udah gitu di prom di sana. Terus daftar isi jadi berubah kan, saya timpa lagi, saya buang yang lama, kayak gitu-gitu sih. Jadi akibatnya ininya lumayan tinggi. Oke, terus ini udah masuk sini lagi. Oke, ini udah sistat udah ya. MP-stat itu buat melihat multiprosesornya sih. Clear lah ya. Tapi itu kelihatan dari yang tadi juga kelihatan sih. Oh. Ini ada berapa? All CPU 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 CPU, loadnya kayak gimana. Kalau mau gampang lihatnya pakai top sih. Pakai top kelihatan langsung. Oke. H-top yang kelihatannya lebih enak. Kalau ini yang secara manual, dilihat satu-satu. Oke. Jadi kira-kira MP-stat kalau saya ganti pakai H-top aja lebih gampang. Tapi H-top tuh buat manusia. MP-stat buat ini deh. Buat script dan sebagainya mendingan pakai MP-stat. Pakai H-top nggak bisa soalnya. Memory map kita bisa lihat pakai ini PMap. Oke. Kita bisa lihat mau harus punya ID-nya dulu tapi jadi cara dapat ID-nya PSAX sih. Ini dapat ID-nya. ID-nya yang mana ya? Misalnya ini dia. 40435051. PMap. ID-nya pakai D kan. Oke. Ups. Nih. Jadi kita ulang lagi clear layar. Nih, ini adalah siapa tadi? OBS buat ngerekaman. Kita bisa lihat
OBS dia ngambil memorinya yang mana. Ini alamat memori, ini alamat memori ya sebelah kiri ini. Yang 7D208 ini adalah alamat di RAM, memori. Jadi dia nyimpen di RAM ini apa gitu. Jadi dia nyimpennya, ini kelihatan. Nyimpennya apa aja. Ada yang read, ada yang read write, ada yang read write execute, segala macam permissionnya juga ada sekalian di situ ya. Nah, jadi read write execute dia pakai library apa aja, ditaruh di mana, terus kondisinya ada berapa besar, ini pasti yang atas size. Jangan gitu. Sebentar. Nih, oke. Jadi ada kilobyte, mode, offset, memorinya apa. Nah, terus yang usernya yang mana yang pakai. Oke. Kita bisa lihat dari situ sih. Jadi kilobyte-nya mana. Ini read write, ini read write execute. Read write, execute. Coba. Tuh, mantap kan? Nah, ini kalau orang forensik, ini forensik. Kalau jadi nyari kejadian misalnya ada kena trojan apa segala macam, key-nya suka ada di sebelah sini sih. Jadi key-nya, tapi ya nggak boleh dimatiin dulu. Nah, itu yang susah. Key-nya ada di RAM kayak gini, bisa kelihatan sih sebetulnya. Nanti harus dianalisa memorinya, gitu ya. Tapi key-nya kesimpan di RAM sih sebetulnya. Itu untuk memory map. Oke, kalau netstat ini PMap ya, memory map. Kalau netstat kita bisa ngelihat statistik dari networknya. Yang sering kita pakai adalah netstat-nr, kita bisa ngelihat gateway-nya kemana. Tapi netstat punya banyak. Nah, ini paling sering dipakai netstat-nr. Kira-kira sama dengan aja root min n sama lah outputnya. Jadi netstat-sn sama root min n sama, isinya sama, gitu ya. Nah, tapi netstat punya banyak fasilitas yang lain selain itu. Kita bisa melihat macam-macam di netstat. Kita bisa lihat yang ini ya, -an. Kita bisa ngelihat IP mana berhubungan dengan mana. Kalau nggak dikasih N, dia minta domainnya dicek sama dia. Jadi kita bisa lihat, pakai more aja. Clear. Ya, nggak mau. Reset. Paksa deh. Netstat -an. Oke. Harus lihat ke atas, ini panjang banget soalnya. Banyak banget ini. Rese. Ini yang ini yang lokal ya. Jadi gini, si Linux itu berbicara dengan lokal, dengan internalnya dia pakai jaringan juga. Jadi kalau user ngomong ke aplikasi itu kan lokal, dia bikin kayak jaringan, tapi type-nya stream nih, kondisi connected. Oke, jadi dia ngomong kayak semacam jaringan juga, tapi ini pakainya ini ya, pakai ke file system, pakai inode sekian, ngomong ke inode mana gitu ya. Nah, kalau yang networknya sendiri, yang atas ini networknya, yang atas sendiri, kita bisa ngelihat lokal address mana, foreign-nya gimana. Kondisinya ini kalau ini server yang ada di saya, ini server ya. Ini kalau server di kondisinya listen itu server semua. Nah, kalau saya ngomong kemana, ini perhatiin 127.001 jadi lokal. 127.0.054 lokal, tapi ini 53 berarti ini DNS nih. Ini 25 ada SMTP-nya, SSH ada 22 ada SSH-nya, segala macam bisa kelihatan di sini. Kemudian yang ini 192.168.0.3 itu komputer saya, IP-nya sekian, udah gitu yang ini adalah server di ujung sebelah sananya. Kelihatan dia banyak komunikasi ke HTTPS 993 apa ya lupa. Ya banyaknya HTTPS sih sebelah sananya. Nah, ini IP version 6 listening.
Yang keren kalau kita komunikasi, kita lagi di ITTS, ini API versi 6 jalan. Ini karena di rumah makanya Orange, API versi 6 kagak jalan. Aduh, rugi kita pokoknya. Bangsa Indonesia rugi banget. Udah bayar mah sama ISP, API versi 6 kagak ada yang jalan. Ini API versi 6 nggak jalan juga. Oke. Nah, ini lagi operasional semua. Ini establish, kalau establish dia komunikasi ya. Lagi transfer data yang establish. Nah, di sini ada close wait, ini lagi apa? Matiin sambungan. Wait, close wait. Nah, itu matiin sambungan nih. Tapi yang establish ini lagi transfer data semua. Oke. Banyak banget ya. Tapi ini 103, 107 kalau nggak salah Google deh. Atau yang 104, nggak tahu deh. Pokoknya ini ada yang Google nih, banyak Google-nya sih. Karena saya banyak banget pakai Google Doc. Udah jarang pakai Office, LibreOffice jarang dipakai sekarang. Pakainya Google semua, nggak bagus sih sebetulnya. Berbahaya itu, jangan dicontoh. Tapi gimana ya, cari yang kayak gitu susah. Oke, sekarang kita lihat statistik soket. Soket adalah yang ini nih soket nih. Ini soket nih. Ini soket. Ini HTTPS soket. Kita bisa lihat statistiknya soket. Coba kita lihat. Clear layar. Oke. Nih kita bisa lihat. Ini di atas soketnya dia. Ini kelihatan established semua nih. Established. Kalau yang file dia makanya stream. Oke. Kalau yang bukan file dia makanya harusnya aduh. Oke. Local address-nya ini file. Kebanyakan file ya yang di sini. Soketnya soket file nih. Peer port-nya ini segala macam. Tapi ini akan beda banget kalau kita pakai NFS. Kalau pakai NFS beda nih. Soalnya dia lewat jaringan. NFS Network File System ya. Lewat jaringan. Kalau ini lokal semua sih. Jadi ya alamatnya adalah slash. Slash apa kalau lokal ya. Tapi kelihatan ini port soketnya kelihatan. Ini soketnya soket bukan soket yang TCP/IP nih ya. Ini soketnya soket file system. Makanya soket juga sih. Kita bisa ngelihat tadi mana. Nah, ini ada berapa byte yang dikirim, kelihatan di situ. Ini kalau lagi komunikasi kayak gini sih ngelihatnya. Oke. Jadi ada berapa byte di receive, send-nya ada berapa, bisa kayak ini banyak yang nol sih. Oke. To socket. Oh, ini yang IP-nya ada di bawah rupanya. Yang bawahnya IP nih. Ini yang bawah IP ya. Ini kelihatan protokolnya UDP, TCP. Kelihatan. UDP dipakai buat streaming video. Ini 74125 antara ini sama 170 itu bisa jadi apa sih namanya? Zoom-zoomnya ada di sini nih. Yang UDP yang ini UDP ini zoom, semua banyak zoomnya. Soalnya dari sini ke 11, tapi ini kosong semua, nol ya. Lagi nol semua. Oke. Yang TCP-nya kelihatan ada yang establish, ada yang close wait. Close wait itu udah sambungan lagi diputus ya. Close wait sambungan lagi diputus. Oke. Terus IP versi 6 ICMP unconnected. Menarik nih. Oke. Jadi ini protokol UDP, TCP, terus sudah. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini aktivitasnya seperti apa. Paling enak kalau mau ngeliat ini dijalanin terus, sudah gitu kita transfer file nanti kelihatan yang mana itu ya. Coba bisa nggak saya filter berdasarkan protokol? Coba. Oh, bisa nih. Mau lihat TCP only bisa, IP versi 6 only bisa,
bisa kita lihat sih. Raw socket bisa, ini bisa dilihat. Coba kita lihat SS. Nah ini yang TCP-nya doang. Tapi kalau mau ngelihat bener sih harusnya dibikin ini terus ya. Bisa jalan terus. Untuk jalan terus caranya pakai watch. Watch tiap berapa detik sekali, misalnya tiap 3 detik SS minte. Nah ini tiap 3 detik sih. Dia 1, 2, 3 harusnya. Nah, ini nggak ada aktivitas apa-apa. Nah ini kita bisa lihat. Nanti harusnya transfer file. Nanti kelihatan sih. Bentar, bisa nggak ya? Bisa, seru nih ceritanya. Bentar. Oke. Waduh. Oke. Segini ya. Oops. Segini. Iyalah. Mana dia? Iyalah. Mana dia? Nah, ini dia. Coba kita new Windows. Oke. Sekarang saya setup. Saya masuk ke server ya. Ini masuk ke server sih. Mau ngelihat transfer bisa kelihatan apa kagak gitu ya. Ini perhatiin saya masuk tanpa login ya. Ulang biar biar clear layar. Saya nggak masukin login ya. Ini enter aja. Dia masuk nggak usah pakai login karena saya udah .ssh-nya udah saya copyin. Jadi saya nggak usah login. Oke, sudo su. Ini perpustakaan sih. War data to book. ISO aja ya. Gua copyin ISO aja. ISO. Kali. Coba. Ini ada 2 kali ls-lh. Kali Linux 2021 VirtualBox sama installer. Oke, yang satu 4,5 giga, satu 3,6 giga, SCP bintang 3. Perhatiin, saya waktu masuk ke server saya nggak diminta password, tapi kalau dari server masuk ke desktop dimintain password soalnya. Ih, nggak keluar ya. Saya pengen lihat tuh. Ya, ini yang kelihatan yang ini doang. Yang ini ada di bawah kayaknya. Nyebelin banget sih. Bisa nggak? Ya, nggak keluar. Udah susah payah nggak keluar juga. Coba. Ya lah, gue stop yang sebelah sini lagi bego. TCP socket. Saya pengennya ngasih lihat yang ini doang. Ya, ada di bawah ini. Nggak ada. Ini dia ada. Ini dia. Oh ini mah file sharing. Oh kalau nggak gini. Grab 192.168.09. Nggak keluar. Kagak keluar. Nggak keluar. Ya, rese.
Nggak keluar. Saya lagi pengen ngeliat ininya sih. Waktu transfer file ini keluar nggak di sebelah sini? Tapi nggak ada di sebelah sini, kok nggak ada ya? Ini dia paling. Ini. Tapi nggak ada SCP itu makanya SSH sebenarnya di dalamnya. Jadi secure copy itu pakai SSH sih. SSH terus copy. Tapi nggak ada di sini. Nggak nemu. Oke, nggak ketemu. Tidak ketemu saudara-saudara. Tidak ketemu. Ya udah nasib. Ya udah gagal. Eksperimen gagal. Ini contoh kalau eksperimen gagal. Jadi saya kadang-kadang sambil ngajar sambil nyoba. Ini saya sudah IP traffic buat ngeliat traffic bentuknya udah kayak gini. GUI sih sebenarnya. Jadi lebih enak ngelihatnya. Coba ya. Coba kita coba. Bisa nggak kita coba? Sorry. Oke. IP traffic NG sekarang. Baru lagi dong. Dia pakai atribut NG. Epitraf udah nggak dipakai lagi. Coba Epitraf gimana? Masih sama. Jadi kita bisa lebih enak lihatnya di sini ada interface statistik, detail interface statistik, statistical breakdown, dan ini kita bisa ngelihat IP traffic monitoring, kita bisa ngelihat Ethernet, nih kelihatan. Coba pakai kayak ginian ya. Kita coba lihat ada ini nggak? Sorry, salah. Iyalah. Coba. Ono lagi penasaran. Oke. Monitor. Oke. Coba kita copy ya. Bentuknya Pak. Ini kelihatan nih. Dari 9 bukan. Ini dia, ini dia. Ini makhluk yang lagi ngopi. Ini lagi ngopi nih. Ini dua ini lagi ngopi nih. Ini lagi kopi kelihatan nih. Ya, ini lagi transfer filenya di sini kelihatan banget. Jadi harus kebawahin baru kita bisa ngeliat. Jadi lebih enak pakai ini ternyata daripada pakai yang tadi. Kalau ini yang lain kan nggak ada aktivitas ya, kecil aktivitasnya. Cuman makhluk ini langsung gede banget sih. Nah ini kelihatan makhluknya gede banget. Lagi transfer file. Soalnya transfernya lumayan gede sih. Tadi 4,7 sama berapa giga lah. Jadi lumayan gede di sini transfer filenya kelihatan. Itu. Jadi kalau mau ngeliat yang brengsek-brengsek kayak gini caranya sih. Ini uh, kliennya ini servernya kita dua. Ini perhatiin tadi ini kan saya pakai SCP ya. Tapi portnya dua-dua sih kelihatan portnya saya dua-dua yang lagi dipakai. Karena SCP jalannya pakai SSH gitu. Jadi kelihatan portnya dua-dua, tapi ini yang ini klien sih. Klien biasanya 5 digit angkanya. 5 digit. Terakhirnya 64, 64 sekian. 64.000 lah kira-kira angka tertingginya dia. Itu. Ini kok ada Zoom is ready sih. Ini udah ya. Jadi udah kebayang jadi cara monitoringnya kayak gitu. Tapi kita lihat, wih seru nih. Dari 3 ke 9 kelihatan. Ini dari 9 ke 3. Ini ada 2 ya. Dari 3 ke 9, kemudian di sini ada lagi yang 9 ke 3. Jadi ada 2. Yang 3 ke 9 adalah saya yang SSH, yang 9 ke 3 dari server transfer file. Cuman karena saya nggak mau ditransfer filenya itu gede, ngapain juga, proses. Ini cuma buat demoin aja. Nah ini diem dia. Ini langsung diam, tidak berkutik dia, diam. Ini ada say loss, connection loss. Ini ada A, itu acknowledge, biasanya A itu acknowledge. Oke. Dia.
GPU saya makanya ini nggak bisa lagi, nggak saya nyalain GPU-nya. Kalau GPU saya makanya Nvidia SMI. Tar, ada di buku. Ini saya keluar dulu ya. Ah, exit. Kalau GPU makanya Nvidia SMI. Apalagi ya? Jarang sih, tapi ada dashboardnya juga sih. Coba-coba. Ini kebetulan laptop yang ada GPU-nya mati, jadi nggak, komputer yang ada GPU dimatiin semua. Jadi ini nggak ada GPU nih di komputer-komputer ini. Saya coba pakai ChatGPT. Teknik untuk monitor ya. Tuh paling paling cepat pakai Nvidia SMI. Oke. Ada GPU utility, pemakaian VRAM, temperatur, apa segala macam ada di sini. Oke. Nah ini dia makanya watch. Ini jadi kalau kita pakai command line, biasanya kita pakai watch. Watch tiap berapa detik. N1 dia tiap 1 detik gitu ya. Gitu ya. Jadi N1 tiap 1 detik. Tadi saya watch N-nya 3. Jadi tiap 3 detik. Nvidia SMI, ada lagi cara yang lain nggak? VTOP, NVTOP. Makanya NVTOP. Nvidia Top gitu. Jadi bukan top biasa. Bukan top, bukan H-top, dia makanya NVTOP, harus diinstal dulu NVTOP-nya. Ini lumayan lucu ngelihatnya. Jadi enak ngelihatnya. Kira-kira kayak gitu. Cek proses pakai GPU digabungin antara Nvidia sama Pimon buat memori ya. Jadi akan kelihatan kayak gini sih. GPU memorinya kayak gimana kelihatan di sini. Oke. Kita bisa save. Nah, ini semua akan bermanfaat kalau kita ngoperasiin data center GPU. Silahkan masuk ke s.id/free-owp-ebooks. Bisa masuk ke SPBE jaringan internet. Oke. Ingat ya, s.id/free-owp-ebooks, terus masuk SPBE jaringan internet. Ih, lama banget. Di situ ada buku data center pakai GPU. Iya, ini dia. Iya, lama ya. Oke, ini ada GPU data center untuk AI. Termasuk, jadi ini lengkap ya. Ini bukunya lumayan lengkap. GPU data center untuk AI, perencanaannya gimana, implementasinya gimana, cara cari orangnya yang buat ngoperasin gimana, dan ini banyak yang butuh buku ini sih sebetulnya. Karena di Indonesia kan masih belum banyak orang yang tahu gimana caranya bikin data center buat GPU. Kalau data center buat cloud kan cuma CPU sama memori doang ya. Kalau cloud itu cuma CPU sama memori, ya udah terus virtualisasi. Kalau GPU masih jarang banget, dan di sini diterangin teknik-tekniknya. Oke. Cara menghitung workload, listrik, cooling, jaringan, storage, talent tuh maksudnya SDM ya. Talent tuh SDM, cost, utilisasi, resiko, nilai bisnis segala macam. Nah, ini bisa dibaca di sini sih tekniknya. Ntar dibaca-baca aja ini ya. Nah, di sini ada teknik buat monitoring, semuanya ada. Cara monitornya gimana. Cuman ini banyak dibantu sama prompt. Soalnya kalau nggak pakai prompt pening kepala. Jadi nanti monitornya nih profil beban, jumlah GPU gimana, kapasitas RAM gimana. Ini ada di halaman berapa tadi? Ini planning, bukan operasional, ini planning nih. Ini baru planning nih. Planning doang, bab 2 planning. Nanti harusnya di waktu pemilihan GPU, kemudian di sini ada pemilihan GPU, kemudian ini power, kemudian desain, implementasi. Ini ada versi yang bare metal, ada yang versi yang vGPU. Ini virtualisasi GPU. Jadi ada yang bare metal, kalau bare metal betul-betul satu komputer dikasihin ke customer.
itu bare metal banget ya. Terus yang satu lagi virtual GPU, multi tenant GPU as a service. Silakan ini dibaca-baca. Ini nggak ada di kuliah, nggak ada, semua kuliahnya nggak ada. Jadi dosennya baru sadar bahwa butuh kayak ginian juga. Ya susah soalnya ngerubah kuliah, ya udah pokoknya ini bukunya ada. Jadi ada GPU data center, ini ada SDM sama cost data center, ada buku pegangan data center. Ini 3 buku ini silahkan diambil. Yang 2 itu lebih ke arah CPU sama memori, satu aja yang GPU. Itu ya. Oke, sudah waktunya buka. Udah azan ini. Saya tutup dulu sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Makasih, Prof. sama-sama. Wabarakatuh. Makasih, Prof. Yuk.